subhanallah, begitu juga alhamdulillah dan seterusnya, bukan hanya diterjemahkan secara terjemahan biasa. Dia harus dimaknai secara batiniah, yang lahir dari lubuk hati secara ikhlas. Subhanallah itu secara terjemah maknanya adalah Maha Suci Allah. Lalu bagaimana kontekstasinya dengan firman Allah tentang Isra Mi'raj itu, yang sebentar lagi kita akan rayakan sebagai muslim, peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Ayatnya sama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhanalladzi, maha suci zat, alladzi asra, yang telah memperjalankan, bi 'abdihi, hambanya, lailan, di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang diberkahi sekelilingnya. Kata-kata maha suci Allah di sana belum mengandung kekaguman, belum mengandung kekaguman. Jadi makna subhanallah secara hakiki bukan hanya menerjemahkan dengan sebutan, dengan terjemahan maha suci Allah, tapi ada ungkapan pujian dan kekaguman pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara maknawi bisa diterjemahkan, sungguh hebat engkau ya Allah, sungguh luar biasa engkau ya Allah, sungguh hebat engkau ya Allah, yang telah memperjalankan Nabi kami Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga ungkapan subhanallah yang kita baca setelah sholat bukan hanya lisan, tetapi betul-betul ikhlas dari lubuk hati kita yang paling dalam, yang disebut dengan lub, zamannya adalah albab. Jadi ungkapan tulus mengakui kehebatan Allah dari dalam lubuk hati kita terhadap apa yang kita pandang. Alam yang begitu luas itu adalah tidak mungkin bisa kita jangkau, karena alam itu adalah struktur dari ciptaan-ciptaan Allah yang terbagi pada alam-alam lain. Di dalam tubuh kita ini banyak alam, ada alam darah, alam daging, alam rambut, dan sebagainya. Jadi ketika kita mengucapkan maha suci, ketika kita mengucapkan sungguh hebat engkau ya Allah, kita merasakan kehebatan Allah di dalam diri kita. Engkaulah yang telah menormalkan peredaran darah kami, engkau hebat ya Allah. Engkaulah yang telah memberikan kenikmatan saat kami makan, engkau hebat ya Allah. Engkaulah yang telah melahirkan keturunan dari kami, engkau hebat ya Allah. Engkaulah yang telah menyampaikan dan melancarkan langkah kaki kami ke tempat ini, engkau hebat ya Allah. Itulah subhanallah yang berkualitas, tidak sekedar ada di mulut, tetapi sampai ke lubuk hati mengungkapkan kekaguman pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga alhamdulillah. Tadi alhamdulillah, pujian pada Allah, ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara bahasa alhamdulillah itu adalah terjemahannya segala puji bagi Allah. Kurang mengena kalau kita merasapi atau merasakan dzikir alhamdulillah hanya menerjemahkan atau hanya dengan terjemahan segala puji bagi Allah. Tapi marilah kita tingkatkan dengan kualitas, terjemahkan atau maknai alhamdulillah itu dengan ucapan terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, engkau telah sejahterakan kami. Jadi pelan dzikirnya. Terima kasih ya Allah, engkau telah panjangkan usia kami. Terima kasih ya engkau kepada engkau ya Allah, engkaulah yang telah memelukkan kami dalam agamamu yang benar. Terima kasih ya Allah, engkaulah yang telah menyelamatkan kami setiap hari dalam perjalanan kami. Begitu terus, sehingga tidak ada putusnya pujian-pujian kita kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menimbang dengan sesuatu yang terbatas bila ungkapan-ungkapan itu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian rahimakumullah, kita saja saat memuji teman kita atau saat mengapresiasi, karena kata Nabi, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia hakikatnya tidak bisa berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh terus mengapresiasi teman-teman kita. Jangan pelit mengapresiasi teman kita. Teman kita itu adalah
orang yang diutus oleh Allah untuk kita puji, tapi memuji kehebatan mereka adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita apresiasi teman kita minimal dengan senyuman atau angkat jempol kita atau dengan pujian hebat engkau dan sebagainya, itu adalah bentuk terima kasih kita kepada mereka yang telah berbuat baik kepada negara ini, kepada lingkungan ini, kepada diri ini, kepada keluarga kami ini. Sehingga terima kasih kita kepada mereka dengan bentuk-bentuk itu adalah senyatanya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang yang baik, saya kira orang-orang di sekeliling kita sulit untuk mengukurnya. Mau ditimbang dengan emas berapa, mau ditimbang dengan jabatan berapa kebaikannya, tidak bisa diukur. Sehingga dengan demikian pujian kita kepada Allah tentu melebihi pujian kita kepada sesama kita. Dan hakikatnya pujian kita kepada sesama kita adalah pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pantas kalau Nabi ini bersabda, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu adalah dapat memenuhi mizan. Subhanallah, alhamdulillah dalam sabdanya yang lain adalah tamla'u ma bainas sama'i wal ard, akan memenuhi antara bumi dan langit. Dan bumi dan langit ini akan penuh dengan sinar-sinar, dengan cahaya-cahaya yang kita baca itu, sehingga penduduk langit mengenal kita dan virallah nama kita di langit. Maka orang-orang yang berzikir dengan ikhlas itu, dengan ungkapan hakikat, dengan ungkapan dari lubuk hati, maka dia akan viral di langit. Dan apabila viral di langit, maka ucapannya harus hati-hati. Jangan banyak meminta, karena permintaannya bisa merepotkan makhluk yang lainnya. Dikabulkan, niscaya dikabulkan. Seorang kiai yang viral di bumi saja, katakanlah kita berguru kepada siapa, dan guru kita itu hakikatnya dua. Yang pertama kita berguru dengan sebutan suhbatul iradah. Yang kedua adalah dengan sebutan suhbatul tabarruk. Yang suhbatul iradah itu ketika kita berguru, kita siap menerima perintah darinya. Suruh berzikir berapa kali dalam sehari, kalimatnya apa? Suruh melakukan dalam rangka menanggalkan ego itu dengan cara apa? Apakah dengan cara berpakaian yang compang-camping? Apakah dengan cara uzlah? Apa dengan cara suluk, riyadhah dan sebagainya? Itu adalah hak prerogatif guru membimbing muridnya dengan kurikulum yang mereka tahu, yang mereka buat. Dan ketika kita berguru dengan pada orang-orang seperti ini, kita disebutnya suhbatul iradah. Tetapi apabila kita hanya hadir di tempat majlis, hanya mendengarkan ceramah, itu disebutnya hanya suhbatul tabarruk, hanya mencari tabarruk atau mencari keberkahan saja, tidak sampai ke level mau diperintah oleh gurunya. Dan yang paling hebat, yang paling baik, yang paling diakui oleh para ulama adalah suhbatul tabarruk. Kita harus punya guru yang seperti ini. Dan manakala guru kita seperti ini sudah memerintahkan, maka kita akan terlatih mengikutinya sesuai dengan pengalaman rohani yang mereka miliki. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin hadis ini agak panjang, tapi cukuplah barangkali dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama bahwa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu adalah kalimat yang baik, yang apabila kita berzikir itu tidak sia-sia, bisa memenuhi mizan. Yang kedua, bahwa zikir menggunakan bilangan itu jangan kita memandangnya adalah perbuatan yang salah, yang bid'ah. Itu adalah hanya semata kurikulum zikir saja, yang bisa jadi itu nanti ditiadakan setelah mencapai zikir ma'rifat. Yang kita lakukan hanya dengan bacaan-bacaan lisan, tidak sampai kepada hati, itu baru sampai zikir zikir dohir saja, belum sampai ke zikir ma'rifat. Dan itu juga menurut agama kita adalah baik. Tetapi yang lebih baik tentu ada lebih dari itu, sampai tembus ke hati, yang disebut dengan zikir ma'rifat. Mudah-mudahan kita semua yang selalu melatih diri kita dengan terus menambah iman, takwa, serta riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemampuan untuk selalu meningkatkan iman dan takwa dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa balamini tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Qul ya astaghfirullah innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih